Halo guys, selamat datang kembali ke channel aku. Selamat datang di channel aku Harsik Tips. Dan kali ini aku pengen sharing-sharing tentang KKR kemarin sore yang diadakan di Gereja Advent Dr. Sutomo. Lebih tepatnya Gereja Masehi Advent hari ke-7 Dr. Sutomo Kota Madiun. Dan apa yang disampaikan kemarin itu masih ada hubungannya dengan video aku sebelumnya guys, ternyata tentang pengharapan. Jadi pengkhotbah itu memberikan ilustrasi pengharapan itu seperti mercusuar, ya, mercusuar di di pantai ataupun di pulau kecil, di mana mercusuar itu sangatlah kuat guys. Kenapa kuat? Ketika dihantam badai laut yang terjadi, itu dia masih kokoh berdiri. Jadi pengharapan iman yang disampaikan pengkhotbah kemarin, yang khotbah di KKR itu digambarkan sebagai mercusuar. Kalian tahu mercusuar kan? Dan ngomong-ngomong soal itu, aku sendiri pengen menyampaikan di Ibrani 6 ayat 19. Aku bacakan ya, atau kalian juga bisa nyimak. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Nah, kalau penulis Ibrani menggambarkan pengharapan itu seperti saung atau jangkar yang kuat. Jadi begini, jangkar pada kapal itu sangat penting sekali. Ketika kapal menurunkan jangkarnya, ya misalnya di tengah laut yang saat itu sedang mengalami ombak atau badai yang besar, kapal itu memang terombang-ambing oleh ombak badai, tapi posisinya itu nggak berubah. Karena apa? Jangkar itu kuat menahan kapal itu supaya tidak berpindah posisi ketika diterpa badai. Memang diombang-ambingkan, tapi nggak sampai terseret oleh badai itu, atau bahkan bisa karam. Nah, demikian juga pengharapan kita, ya, apalagi di tengah masa frustasi. Di video aku sebelumnya itu sudah disampaikan bagaimana dibuat frustasi oleh karena keadaan, dikuatkan oleh karena pengharapan akan Tuhan. Ini yang menjadi kekuatan kita untuk senantiasa berharap. Berharap apa? Berharap pada pertolongan Tuhan saja. Ketika sungguh-sungguh dengan iman kita yakin dan percaya akan janji Tuhan, pasti janji Tuhan itu akan digenapi. Contoh Abraham, ketika Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1-3, Tuhan menjanjikan apa di situ? Kita lihat aja ya. Kita lihat saja. Kejadian 12. Aku bacakan ya. Kalian bisa nyimak. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan
kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ketaatan Abraham karena apa? Ia percaya, dia mempunyai pengharapan akan janji Tuhan, sehingga ia berangkat dari tanah kelahirannya menuju ke tanah di mana Tuhan akan tunjukkan. Dan pada saat itu Abraham itu nggak ngerti tanah yang ditunjukkan itu seperti apa, dan nanti di sana apa yang harus dilakukan. Abraham nggak ngerti, tapi Abraham itu percaya saja. Kemudian ketika Tuhan menjanjikan Abraham seorang anak, padahal saat itu Sarah itu mandul, tidak punya anak, dan tidak mungkin dia punya anak karena mandul. Budaya pada zaman itu, ketika seorang perempuan mandul itu dianggap suatu aib, tidak bisa memberikan keturunan. Tetapi Tuhan memberikan janji seorang anak kepada Abraham. Karena apa? Dalam Kejadian 12 itu mengatakan bahwa engkau akan mempunyai keturunan yang sangat banyak, dan janji-janji itu diulang-ulangi sampai Tuhan menunjukkan, keluarlah, pandanglah bintang di langit, apakah kamu bisa menghitungnya? Kemudian lihatlah pasir di pantai, demikianlah juga keturunanmu akan banyak. Tetapi melihat kondisi seperti itu, apa mungkin ya? Apa mungkin? Bagi manusia itu mustahil dan membuat frustasi. Dan selama 25 tahun menanti janji Tuhan, Abraham terus berpengharapan pada Tuhan. Dan akhirnya apa? Lahir Ishak. Dari Ishak ini menurun ke Yakub, dan sampai sekarang keturunan Yakub, bangsa Israel begitu banyaknya. Kita melihat di sini bahwa bagaimana janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan Abraham, anak cucunya. Demikian juga dalam kehidupan kita, ketika kita sungguh-sungguh berpengharapan pada Tuhan, dan kita percaya akan janji Tuhan pasti digenapi, dan itu pasti akan terlaksana. Masalahnya kapan? Ya tunggu waktunya Tuhan saja, kairosnya Tuhan, bukan kronosnya manusia. Nanti kapan-kapan aku buatin videonya tentang waktu Tuhan. Dan juga memang ada lagu pujian yang mengatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kadang itu nggak dimengerti. Tetapi di sini yang aku mau sharingkan dari KKR kemarin di gereja Advent itu, pengharapan yang kuat dan teguh, tak tergoyahkan oleh keadaan apapun, situasi apapun, oleh tantangan, pergumulan, badai kehidupan yang terus menerpa. Aku bayangin kalau mercusuar itu nggak kuat, kena badai terus ambruk, dan nanti kapal yang lewat malah banyak terjadi kecelakaan di situ. Mungkin karam juga, dan banyak risiko kalau mercusuar itu tidak kokoh. Tetapi kalau mercusuar itu kokoh, dihempas badai. Aku juga pernah lihat videonya di snack video.
di TikTok atau YouTube Shorts. Di situ ada sebuah mercusuar yang sedang dihantam badai yang hebat. Mungkin tinggi gelombang airnya itu, gelombang lautnya 5-10 meter, guys. Tetapi mercusuar ini tetap kuat dan kokoh. Kalau nggak gitu, bisa repot. Demikian juga jangkar sauk. Itu harus kuat dan kokoh menahan kapal yang sedang dihantam badai. Kalau enggak ya ikut terseret oleh badai itu. Di samping jangkar, faktor rantai juga sangat penting untuk menahan kapal yang diombang-ambingkan badai supaya dia nggak terseret oleh badai itu. Demikian juga pengharapan kita. Pengharapan kita itu harus kuat, guys. Iman kita harus kuat. Kalau nggak gitu, bisa apa ya? Ya kalian bisa bayangkan sendirilah. Bisa goyah. Bahkan bisa ambruk, bisa hancur. Kalau pengharapan iman kita nggak kuat. Tetapi yang perlu diingat, di video aku sebelumnya sempat menyinggung masalah ekspektasi yang berlebihan. Itu jangan, guys. Berharap boleh, tapi berekspektasi yang terlalu berlebihan itu bahaya. Yang justru malah menghancurkan kita. Karena merasa sok keras kali. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh berserah, berharap pada Tuhan, dengan pengharapan yang teguh, yang kokoh, yang kuat, badai pergumulan apapun lewat, permasalahan apapun yang kita hadapi lewat. Karena apa? Kita berpegang teguh pada pengharapan itu. Ya kalau aku mau gambarkan, kasih ilustrasi itu monyet yang ada di atas pohon, tahu-tahu ada angin tornado, otomatis dia akan berpegang erat pada pohon itu supaya dia tidak terseret badai itu. Dia berpegangan dengan kuat sekali supaya enggak ketarik sama badai itu. Ya demikian juga iman kita, pengharapan kita. Kita masih punya pengharapan di dalam Kristus. Percayalah. Karena Tuhan pasti akan menolong siap pergumulan kita. Yang penting kita berserah dan berharap penuh kepada Tuhan. Jadi kalau kita percaya, sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, menantikan janji Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, pasti janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita ini. Dan aku yakin dan percaya tepat pada waktunya Tuhan pasti akan menolong. Oke, kira-kira segitu dulu guys yang bisa aku sharingkan supaya kita sungguh-sungguh memiliki pengharapan pada Tuhan dan setia menantikan janji-janjinya, berpegang teguh pada pengharapan akan Tuhan.
Dan itulah yang ingin aku sharingkan kepada kita semua tentang pengharapan yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Karena Ibrani 6 ayat 19 mengatakan pengharapan itu adalah sau yang kuat. Ya, aku bacakan lagi ya guys. Mana sih? Oh, ini. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Aman bagi jiwa kita. Aman dalam pengharapan akan Tuhan. Maka jiwa kita akan tenang. Oke guys, kira-kira segitu dulu aja. Sedikit sharing tentang pengharapan. Kalian bisa tulis di kolom komentar jika pengen sharing dan ingin didoakan. Semoga sharing-sharing saat ini bisa menguatkan dan meneguhkan serta memotivasi supaya kita dalam mengikut Tuhan itu tetap kuat dan teguh walau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Aku masih belum menyinggung tentang bahaya zona nyaman. Nanti aja. Nanti videonya kepanjangan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.